Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas R6C Prodi Pendidikan Matematika di Universitas Indonesia BGRI. Sini akan membacakan makalah yang berjudul Penerapan Konsep Limit dan Kekonvergenan dalam Analisis Data Keuangan Sehari-hari. Makalah ini disusun oleh saya sendiri, Dito Harisnanta, Faiza Zahra Rusina, dan Supriyadi. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, data keuangan seperti harga barang, nilai tukar, dan saham terus berubah. Untuk memahami perubahan ini, kita bisa pakai konsep matematika, yaitu limit dan kekonvergenan. Limit membantu kita melihat arah suatu nilai, apakah naik, stagnan, atau turun saat waktu berjalan. Contohnya, laba perusahaan yang tiap bulan naik sedikit, tapi lama-lama kita tahu arahnya kemana. Kekonvergenan membantu kita melihat apakah jumlah suatu pembayaran atau investasi bakal stabil, misalnya dalam cicilan rumah atau tabungan jangka panjang. Jadi tujuan makalah ini adalah menjelaskan cara kerja limit dan kekonvergenan serta manfaatnya dalam keuangan sehari-hari. Landasan teori dan konsep limit. Limit artinya nilai yang didekati suatu fungsi saat variabelnya mendekati angka tertentu. Dalam keuangan, ini dipakai buat lihat kecenderungan nilai. Misalnya, harga saham yang terus naik, tapi nggak lewat 2000. Inflasi bulanan yang makin stabil, laba usaha yang cenderung menuju angka tetap, dan lain-lain. Selain itu, ada limit menuju tak hingga. Ini digunakan untuk menganalisis jangka panjang. Misalnya, tabungan rutin dengan bunga tetap, investasi yang diulang terus-menerus, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan limit, kita bisa jawab, kalau tren ini terus berlangsung, hasil akhirnya apa? Selanjutnya, bagian kekonvergenan akan dibacakan oleh Faiza Zahra Rusina. Kepada saudara Faiza, dipersilahkan. Terima kasih, Dito. Selanjutnya, konsep kekonvergenan. Kekonvergenan terjadi saat deret angka yang terus bertambah mendekati satu nilai tetap. Ini sangat berguna dalam keuangan karena cicilan rumah, tabungan, dan dana pensiun. Misalnya, kita cicil rumah 3 juta per bulan selama 5 tahun. Jumlah itu membentuk deret konvergen. Artinya, total pembayarannya bisa dihitung sejak awal. Ini bantu kita bikin rencana keuangan yang realistis dan aman. Lalu ada rumus deret konvergen. Untuk deret geometri, rumusnya S sama dengan A per 1 kurang R, di mana A itu suku pertama dan R adalah rasio antar suku. Kalau R lebih kecil dari 1, maka deretnya konvergen. Contoh, orang nabung 1 juta per bulan, bunganya 0,9, maka S sama dengan 1 juta dibagi 1 kurang 0,9. Hasilnya 10 juta. Artinya total tabungan akan mendekati 10 juta walau tiap bulan kecil. Lalu ada grafik limit. Grafik ini bantu kita lihat tren harga atau nilai. Misalnya, laba perusahaan tiap tahun naik tapi mendekati 10 miliar. Maka grafiknya naik tapi melandai. Lalu ada grafik kekonvergen. Grafik ini ditunjuki proses akumulasi nilai, misalnya tabungan selama 10 tahun, kurvanya naik terus tapi makin datar. Ini menunjukkan nilainya makin stabil dan mendekati batas. Dengan grafik konsep-konsep ini jadi mudah dipahami bahkan oleh orang awam. Selanjutnya bagian pembahasan dan penutupan akan disampaikan oleh Supriyadi. Terima kasih Faiza. Selanjutnya, contoh penerapan limit dalam keuangan. Misalnya, harga saham PT XYZ naik terus mendekati Rp2.000, tapi gak pernah lewat angka itu. Ini bisa jadi titik jenuh atau resistensi. Investor bisa pakai konsep limit untuk tahu apakah saham layak dijual atau justru masih bisa naik. Jadi, limit bantu kita ambil keputusan, bukan cuma ngira-ngira. Penerapan kekonvergenan, misalnya seseorang cicil mobil Rp3 juta per bulan selama 5 tahun. Total cicilan sama dengan deret konvergen. Dengan rumus yang tadi, kita bisa tahu total bayarnya. Ini berguna buat bandingin skema cicilan, hindari salah perhitungan, buat rencana pembelian besar. Langkah penerapan secara umumnya gimana, Bang? Nah,
Langkah penerapan secara umumnya ada 4. Yang pertama, kumpulin data keuangan. Nah itu yang kedua, lihat pola. Lalu kita pakai rumus limit dan convergence. Yang terakhir, gunakan hasil buat ambil keputusan. Yang terakhir, limit dan kekonvergenan sangat bermanfaat buat pahami perubahan nilai keuangan. Limit bantu lihat tren dan arah. Konvergen bantu tahu total nilai jangka panjang. Ini penting buat siapapun yang ingin mengelola keuangannya dengan lebih logis dan terencana. Saran kami, konsep matematika terapan seperti ini perlu dikenalkan lebih luas dengan pendekatan visual dan aplikatif. Ini saja ya untuk pembahasan materi kali ini. Saya mewakili tim saya dan teman-teman saya mengucapkan banyak terima kasih telah mendengarkan pembacaan makalah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.